Hai guys, di video kali ini kita akan bahas soal-soal variatif dari bentuk logaritma. Jadi biasanya soalnya kenapa sih ada soal kayak gini? Jadi ini untuk melatih kita bagaimana mengekspresikan sifat-sifat dari logaritma atau teorema dari logaritma itu. Dan yang kedua, biasanya kita mencari nilai logaritma itu bisa dengan nilai logaritma yang sudah diketahui. Misalnya log 2 itu biasanya dikasih tahu di soal, misalnya hasilnya 0,2 sekian, dan log 3 itu diketahui berapa. Terus yang ditanya adalah log 18. Nah, log 18 ini bisa kita buat ekspresinya ada angka 2 sama 3-nya, faktornya. Gitu ya guys. Nah, kalau ini kebetulan tidak dikasih tahu nilai log A-nya sama dengan berapa bilangannya. Tapi diberitahu simbolnya sama dengan A, log 3-nya sama dengan B, tuliskan log 18 dalam A dan B. Artinya, ini kita faktorkan dulu 18 ini. Kan perkaliannya ini 9 ya guys. 3, 3. 18 itu kan kalau dibagi 2 sama dengan 9. Kenapa sih dibagi 2? Kan di sini ada log 2. Terus 9 kita bagi 3, kan di sini kan ada log 3. Nah, 9 bagi 3 itu 3 guys. Nah, jadi kita buat ekspresinya atau faktor dari 18-nya. Jadi logaritma 2 kali 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 ini ekspresinya bisa kita buat dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 2. Oke, paham ya kenapa jadi 3 pangkat 2 ya? Oke, step by step. Nah, sama dengan sebelumnya kita tahu kalau perkalian itu dalam logaritma dengan bilangan pokok yang sama, itu bisa kita pecah menjadi log 2 ditambah log 3 pangkat 2. Jadi ini sama dengan log 2 ditambah log 3 pangkat 2. Gimana guys? Udah mulai paham kan? Nah, log 2 udah kita ganti aja dengan angka A. Bukan dengan angka, maksudnya dengan huruf A. Sama dengan A plus. Nah, kalian tahu kan, kalau pangkat ini kan ke depan ya. Jadi 2 kali log 3 di sifat nomor 3 ya. Kalian buka lagi buku catatan atau modulnya di sifat nomor 3 itu kalau log A pangkat M, nah M sama dengan itu M kali log A gitu ya guys. Jadi ini 2 kali log 3. Nah, log 3-nya itu kan sendiri B, berarti langsung kita tulis B. Jadi jawaban dari pertanyaan log 18 dalam A dan B adalah A plus 2B. Gimana guys? Udah mulai paham belum? Satu contoh lagi ya. Kalau misal yang ditanya adalah log 12, nah faktor dari 12 ini berapa guys? Bagi 2 hasilnya 6. Bagi 2 hasilnya 3. Nah, berarti kan faktornya ada 2 kali 2 kali 3. Berarti bisa kita ekspresikan log 12 itu menjadi log 2 pangkat 2 ya guys. Kan 2-nya ada 2 dikali 3. Nah, berarti log 2 pangkat 2 ditambah log 3. Berarti log 2 pangkat 2, nah kayak tadi guys, 2-nya ke depan, jadi 2 log 2 ditambah, ini kali ya guys, bukan jadi bilangan pokok ya, ditambah log 3. Nah, log 2-nya itu kan A, berarti 2 kali A, plus log 3-nya itu kan B ya, berarti tulis B. Jadi kalau dia tanyanya log 18 dalam A dan B, hasilnya A plus 2B. Kalau yang ditanya log 12, ekspresinya sama dengan 2A plus B. Mudah kan? Yang penting kita tahu sifat-sifatnya. Oke, selanjutnya. Diketahui 2 log 3 itu sama dengan X. 5 log 2 sama dengan Y. Tuliskan 2 log 30 dalam X dan Y. Nah, sama seperti tadi. Jadi kita buat 30 ini perkalian yang ada bilangan-bilangan yang faktornya ada di sini. 2, 3, 5. Jadi 2 log 30 ini bisa kita ekspresikan dalam faktor lain 30-nya. Nah, kita bagi 2 sama dengan 15. 15 kita bagi 3 jadi 5. Jadi 2 log 30 bisa kita tuliskan dalam bentuk log 2 kali 3 kali 5. Gimana guys? Paham ya? Dapat 2, 3, 5 dari mana? Nah, ini sifat dari
logaritma jika ada 2, log 2 kali 3 kali 5, ini bisa kita ubah menjadi 2, log 2 ditambah 2, log 3. Perhatikan ya guys, ketika dipecah, bilangan pokok atau basisnya harus sama-sama 2. Seperti induknya, yaitu 2 log. 2 log 3, kita teruskan 2 log 5. Nah, kita tahu ya, kalau 2 log 2 itu 1, guys. Ya kan, ini kan sama aja pangkat 1 nih, nggak ditulis. Nah, hasilnya kan pangkat sama dengan 1. 2 log 3 itu sama dengan X, berarti plus X. 5 log 2 sama dengan Y. Di sini tulisannya 2 log 5. Gimana sih cara dapatnya 5 log 2? Nah, ini sifat logaritma, berarti kalau ada 5 log 2 sama dengan Y, 2 log 5, kan ini tukeran tempat nih guys. Nah berarti ini Y ini kan sebenarnya Y per 1. Karena per 1 dia nggak ditulis guys, karena 1 itu identitas dari perkalian, jadi tidak merubah nilai. Maka ini 1 per Y. Jadi dari 5 log 2 sama dengan Y, kita balik jadi 2 log 5 sama dengan 1 per Y. Buat apa sih? Karena kebutuhan ini ya, guys, kebutuhan 2 log 5 kita dapatnya. Jadi di sini tulisannya 1 per Y. Jadi ekspresi dalam bentuk X dan Y 2 log 30 itu sama dengan 1 plus X plus 1 per Y. Bisa juga kalian tuliskan dalam bentuk Y plus XY plus 1. Nah, ini dapatnya dari penjumlahan pecahan ya guys. Nah, nih penjumlahan pecahan konsepnya. Pecahan, samakan penyebut. Kalau jawabannya ini aja boleh-boleh. Jadi ini sebenarnya udah jawaban 1 plus X plus 1 per Y. Oke, nah kita lanjut. Nah, dari penjabaran yang tadi nih, kalian coba 2 soal ini ya guys. Jadi kalau matematika udah tahu caranya gimana, kalau nggak direalisasikan atau nggak kalian coba, itu cepat lupa. Jadi biar kalian tambah inget gimana sih step-stepnya dan konsepnya, kalian harus coba tuangkan dalam menyelesaikan soal. Silakan tulis jawab soal dan jawabannya di buku latihan dan kirim jawabannya ke kelas online kita. Atau boleh juga jawabannya kalian tulis di komen di video ini. Terima kasih ya, semoga bertambah ilmu kalian hari ini dan bermanfaat.